Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Obaja 1 ayat 1 sampai dengan 4. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kitab Obaja adalah kitab terpendek dalam Perjanjian Lama, karena terdiri dari satu pasal dengan 21 ayat. Dan menariknya saudara, kitab terpendek ini justru lebih banyak berbicara mengenai bangsa Edom. Siapakah bangsa Edom itu? Bangsa Edom itu adalah bangsa keturunan dari Esau, saudara kembar Yakub yang mendiami wilayah pegunungan Seir. Kata Edom berarti merah, menunjuk pada sup kacang merah yang ditukar Esau untuk hak kesulungannya, serta warna kulit kemerahan Esau saat lahir. Wilayah mereka sering dikaitkan dengan pegunungan Batu Merah yang sekarang menjadi situs arkeologi. Jadi saudara, karena berasal dari leluhur yang sama, maka umat Tuhan atau bangsa Yehuda dan Edom itu adalah bangsa bersaudara. Leluhur mereka berasal dari satu keluarga, yaitu Yakub dan Esau. Tetapi saudara, terhadap Edom yang masih saudara dari umat Allah ini, Allah berkata di dalam ayat yang ke-10, engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara, ini sebuah kata yang dahsyat, karena Allah yang berkata loh saudara. Edom bukan hanya dihukum, Edom akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Mengapa Allah sedemikian hebat saudara? Bukan hanya menghukum Edom, tapi sampai melenyapkan. Dan ini benar-benar tergenapi loh saudara. Karena sampai hari ini tidak ada lagi bangsa Edom, selain hanya tinggal puing-puing bebatuan. Bangsa Edom sendiri benar-benar lenyap dari peta dunia. Sementara umat Allah, bangsa Yehuda atau Israel, baik secara jasmani maupun Israel rohani, yaitu kita, itu masih ada sampai hari ini. Maka yang jadi pertanyaan, mengapa Allah sampai melenyapkan bangsa Edom itu? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini saudara, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Inilah yang menjadikan
alasan kenapa Allah kemudian melenyapkan bangsa Edom, karena keangkuhan hati. Saya yakin dan percaya kita tidak suka dengan orang yang angkuh, tapi kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita pun juga adalah bagian dari keangkuhan, saudara. Kenapa? Apa sih angkuh itu? Kata angkuh atau keangkuhan berasal dari bahasa Ibrani jadon atau zadon, yang berarti rasa percaya diri yang berlebihan, saudara. Rasa percaya diri yang sangat berlebihan. Dan apa yang membuat Edom ini begitu percaya diri sampai tidak percaya kepada Allah? Saudara, orang Edom ini tinggal di daerah pegunungan berbatu yang sulit dijangkau, terutama di sekitar kota benteng seperti Petra. Kondisi geografis ini membuat mereka merasa aman dan tidak terkalahkan, saudara. Sehingga sampai mereka berkata apa? Kami ini tinggi. Siapa yang sanggup menurunkan kami? Siapa yang sanggup mengalahkan kami? Karena memang secara geografis mereka itu aman. Mereka itu terlindungi, saudara. Tetapi saudara, karena keangkuhan itu, maka musuh mereka bukan lagi manusia, tetapi Allah sendiri. Dan kemudian Allah berkata, sekalipun engkau terbang seperti Raja Wali, setinggi apapun, aku akan menurunkan engkau. Saudara, kita diingatkan, keangkuhan itu hanya akan membuahkan hukuman, dan keangkuhan itu yang menjadi lawan kita adalah Allah sendiri. Saudara, Edom menganggap keamanan mereka berasal dari benteng, kekayaan, dan posisi strategis, bukan dari pemeliharaan Tuhan. Edom menganggap bahwa semua keadaan baik yang mereka miliki adalah dari usaha mereka, bukan karena kedaulatan Allah. Keangkuhan mereka, saudara, ditunjukkan bukan hanya terlihat dalam kekuatan militer dan lokasi geografis, tetapi juga dalam sikap hati yang merasa tidak membutuhkan Allah. Karena mereka sudah aman, karena posisi mereka baik, karena kota benteng mereka terlindungi, maka mereka punya sikap hati tidak membutuhkan Allah, dan itulah yang dikatakan angkuh. Sehingga saudara, karena mereka merasa tidak membutuhkan Allah, mereka berhasil karena kehebatan mereka. Ketika mereka melihat umat Allah, yaitu bangsa Yehuda, mengalami kehancuran oleh Babel, Edom bukannya menolong saudara mereka, melainkan bersukacita dan mengambil keuntungan dari penderitaan Yehuda. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-12, memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Saudara, keangkuhan hati ditandai dengan meletakkan keamanan hidup pada harta, kekayaan, dan bukan pada pemeliharaan serta kedaulatan Allah. Kemudian saudara, keangkuhan hati itu akan ditandai dengan apa? Karena merasa tidak butuh Allah, karena merasa tidak perlu Allah, karena merasa bahwa segala sesuatu adalah karena kehebatan dirinya, maka dia akan begitu gampang memandang rendah orang lain.
keangkuhan hati tidak selalu nampak dalam perkataan yang keras. Ia bisa muncul ketika seseorang merasa keberhasilannya murni hasil usahanya sendiri, tidak lagi bergantung pada Tuhan dalam doa, menganggap dirinya lebih baik dan hebat daripada orang lain, merasa aman karena harta, jabatan, pendidikan, atau pelayanan. Pada saat itulah seseorang sudah jatuh pada keangkuhan hati. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa bahaya terbesar dari keangkuhan adalah sifatnya yang menipu. Orang yang angkuh seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang angkuh. Keangkuhan hati adalah dosa yang sering tidak disadari karena ia mampu menipu seseorang untuk percaya bahwa ia luar biasa, padahal tanpa Allah ia tidak memiliki apa-apa. Saudara, mari kita tidak hidup dalam keangkuhan hati, tapi kita hidup dalam kerendahan hati. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, itu adalah karena pemeliharaan dan kedaulatan Allah. Demikian juga ketika kita memandang orang, kita tidak akan mudah untuk merendahkan orang itu, karena keadaannya pun di hadapan Allah sama seperti kita. Kita tidak lebih baik, kita tidak lebih hebat, kita tidak lebih kuat, saudara. Semua adalah karena kedaulatan dan kemurahan hati Allah. Kita berdoa, bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami tidak jatuh pada keangkuhan hati, merasa keberhasilan adalah usaha sendiri, tidak lagi bergantung kepada Tuhan, menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Kami merasa aman karena harta, jabatan, pendidikan, atau pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar tidak hidup dalam keangkuhan hati, tetapi kerendahan hati, karena menyadari segala sesuatu berasal daripada Engkau. Dan ketika kami melihat orang lain, kami tidak memandang diri kami lebih baik, karena di hadapan Allah kami pun juga adalah orang-orang yang tidak baik. Secara khusus berdoa Tuhan untuk dua saudara kami, untuk Ibu Situn Rani yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan akan imannya, akan perjanjiannya dengan Tuhan, akan kesetiaannya di dalam mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolongnya, yang akan memulihkannya. Demikian juga berdoa secara khusus untuk Bobo Tong Siu Yin yang hari ini genap berusia 96 tahun Tuhan. Itu adalah usia yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan kami percaya Tuhan punya maksud supaya Bobo Siu Yin terus melayani Tuhan di dalam segala doanya ataupun juga pergumulannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya Kau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Bobo Tong Siu Yin. Bila beberapa waktu lalu ini Tuhan ada sakit di dalam perut dan sebagainya, Tuhan Kau yang memulihkan. Bersyukur ingatannya begitu luar biasa sampai hari ini, dan itu adalah untuk memberitakan Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Situn Rani dan juga untuk Bobo Tong Siu Yin. Tuhan memberkati dengan berkat rohani.